Kebelakangan ini kan mahasiswa banyak yang protes tentang undang-undang ASN yang baru disahkan 3 Oktober lalu. Dalam pasal 19 adalah memperbolehkan TNI Polri mengisi jabatan di lingkungan institusi sipil. Nah, sejumlah pihak ini termasuk mahasiswa mengkritisi aturan ini karena dianggap ini kembali lagi ke di fungsi ABRI yang di era Orde Baru. Gimana tanggapan Bapaknya? Sebetulnya kalau khusus itu Mas ya, itu tidak berbeda dengan Undang-Undang ASN yang disahkan tahun 2014 loh Mas. Jadi kan Undang-Undang ASN yang 2023 ini, bulan Oktober kemarin kan nomor 20 tahun 2023. Nah sebelumnya itu dikeluarkan tahun 2014, itu Undang-Undang nomor 5 Mas. Memang ada penyempurnaan, tapi sebagian besar sama. Nah khusus untuk bahwa jabatan-jabatan tertentu, ASN tertentu itu bisa diisi oleh TNI Polri. Nah, itu juga kan sudah ada di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Nah, kedua-duanya Mas, bagusnya adalah kedua-duanya ini kemudian juga merujuk. Jadi walaupun mereka jabatan ASN tertentu itu bisa diisi oleh TNI Polri, tapi ada ayat berikutnya yang menyatakan sesuai dengan Undang-Undang TNI atau Undang-Undang Polri. Nih Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 itu sudah dibatasi Mas. Kita memang bisa, tapi 10 lembaga lah. 10 lembaga yang hubungan kerjanya dekat dengan TNI. Oh, itu yang diisi ya? Kementerian Pertahanan. Jadi walaupun boleh, juga tidak bisa seluas-luasnya. Tetap sesuai dengan Undang-Undang nomor 34. Nah, sekarang pertanyaan Mas Hedi, bagaimana tentang duifungsinya? Saya sih setuju dalam hal begini Mas. Undang-undang ini kan membolehkan. Tapi diisi atau tidak, itu kan belum tentu harus diisi. Hanya bisa, kalau mau digunakan bisa. Tapi apakah harus diisi atau tidak, itu tidak harus juga. Ya tentunya juga melihat capability dari personel tertentu. Betul, dan jabatan-jabatan di TNI pun itu juga bisa diisi oleh ASN. Itu sudah berlaku juga Mas selama ini. Ya terutama sih saya lihat dokter barangkali ya, kalau yang dari sipil ya. Dokter, adat, sipil, dan PNS, ASN, PNS, itu ya, bisa PNS, menjabat Mas. Baik di level-level bawah maupun sampai di level atas itu ada. Walaupun yang di level atas itu di Kementerian Pertahanan biasanya, atau di Polhukam ya. Nah kembali ke sana, saya setuju dalam hal kompetensi. Walaupun kita punya tempat lah di jabatan di Kementerian Pertahanan, Polhukam, Basarnas, BNPB misalnya kan gitu. Tapi juga kapabilitas harus dihitung Mas. Jadi betul saya setuju. Karena apa? Kalau tidak, hanya karena kita TNI sehingga kita bisa ditempatkan di sana, terus benar-benar ditempatkan di sana tanpa mempertimbangkan kemampuan atau skill, wah itu kacau. Kacau, betul ya. Karena memang nggak gampang. Nggak berarti bahwa kita TNI pasti bisa menjabat di Kementerian Pertahanan aja. Enggak Mas, karena saya pernah. Saya pernah di Serahan nggak masalah waktu itu ya Pak? Betul, di Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan. Ya, Serahan. Waktu itu saya masih junior. Itu nggak gampang Mas. Saya sudah S2 di Amerika waktu itu. Jadi saya begitu menjabat di situ, itu pun awal-awal, waduh, ini begitu besar. Tidak seperti yang saya geluti pada saat saya misalnya di Angkatan Darat. Kan skupnya begitu kecil ya. Di matra Angkatan Darat beda sama di Kemhan. Beda. Nah itu di Kementerian Pertahanan. Apalagi di luar pertahanan. Misalnya SAR nasional, kemudian Bakamla atau BNPB. Waduh, di Polhukam apalagi. Kan ada politiknya juga di Polhukam. Nah gitu-gitulah Mas. Jadi itu yang harus selalu dipertimbangkan. Sehingga pada saat saya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat maupun sebagai Panglima TNI, saya hati-hati benar Mas. Yang saya setujui. Ada sering kita, misalnya dengan Pak Mahfud sendirilah, saya sering tawar-tawaran. Pak, kalau ini saya ingin sebetulnya cocoknya bisa ditempatkan di situ. Tapi kalau memang Bapak berkenan. Karena bidang yang dia
geluti, termasuk pendidikannya, ini menurut saya cocok. Gitu-gitulah. Memberikan saran ya? Memberikan saran. Pak Mahfud juga memberikan feedback segala macam. Gitu-gitu. Jadi harus ada. Nggak boleh hanya karena, karena, itu bisa TNI. Karena kenal saja tidak, tapi harus punya skill. Harus. Kalau nggak nanti komplain. Harus cukup mumpuni ya? Betul. Ya seperti Pak Mahfud. Pernah juga komplain. Pak Andika nih, yang ini kurang bagus nih. Kalau bisa diganti. Oh siap Pak, saya ganti. Itu ditempatkan sebelum saya menjabat, Mas. Ya saya ganti sesuai dengan, kan Pak Mahfud sebagai user, penggunanya. Beliau kalau punya staff yang kemudian dianggap tidak bisa membantu, ya kita wajib harus mengganti dengan yang lebih qualified. Kualifikasinya lebih masuk.